Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Firmansyah dengan NPM 225605106 dari Rek E. Di sini saya akan menjelaskan tentang consumer buying behavior. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah sebuah studi tentang bagaimana kebiasaan individu, organisasi, atau kelompok dalam memilih, membeli, dan mengganti barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Di sini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor budaya. Faktor budaya itu menjadi faktor yang penting, yang paling penting mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih hal untuk dibeli. Alasannya karena budaya itu mempengaruhi pola pikir seseorang ketika hendak membeli sesuatu. Misalnya orang Indonesia itu cenderung memilih baju yang tertutup karena budaya yang mengajarkan untuk tampil sopan. Lalu yang kedua itu ada faktor sosial. Kelompok acuan, keluarga, serta peran sosial seseorang itu dapat mempengaruhi perilaku membeli. Seringkali kita itu ingin membeli sesuatu, seorang akan bertanya pada orang terdekatnya, atau bahkan juga melihat kebiasaan dari kelompok acuannya. Selain kelompok acuan juga ada kelompok aspirasi yang dijadikan inspirasi seseorang ketika ingin melakukan pembelian. Lalu yang ketiga ada faktor personal. Artinya, sifat dan karakteristik orang itu dapat dengan mudah dilihat dari umur, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Dengan memahami hal-hal tersebut, seorang marketer itu dapat melakukan perencanaan produk yang sesuai dengan target, dengan menggolongkan pemasaran berdasarkan umur, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Lalu, di sini ada kunci proses psikologis. Yang pertama itu ada motivasi. Semua manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan. Rasa-rasa dari kebutuhan dan keinginan itu kemudian berubah menjadi motivasi untuk membeli. Motivasi itu dapat membentuk alam bawah sadar seseorang konsumen dan mempengaruhi keputusan membeli. Kepuasan menjadi salah satu faktor pendorong motivasi dalam membeli. Lalu yang kedua ada persepsi. Persepsi itu adalah proses ketika konsumen memilih, memilah, dan mencerna informasi. Dalam pemasaran, konsumen itu umumnya mencerna informasi melalui perhatian selektif. Misalnya ketika melihat diskon 100.000, kita itu lebih cepat menyadarinya dibandingkan diskon 20.000. Karena kita umumnya itu lebih mencerna informasi yang sekilas terlihat menarik. Lalu ada pembelajaran. Pembelajaran itu dihasilkan melalui interaksi antara dorongan, stimulus, tunjuk, dan respon. Misalnya ketika ingin membeli laptop dan sudah mempelajari brand yang terbaik untuk laptop, di lain waktu kita membeli handphone dengan brand yang sama dari laptop tersebut karena kita berpikir brand itu membuat handphone yang bagus juga. Lalu yang keempat ada ingatan. Ingatan itu terbagi menjadi ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam marketing tujuannya itu untuk menstimulus ingatan jangka panjang konsumen. Misalnya dengan brand air mineral Aqua, kemanapun kita pergi di Indonesia, air mineral akan identik dengan brand Aqua. Lalu selanjutnya proses pengambilan keputusan pembelian seseorang konsumen. Itu ada 5 langkah. Yang pertama itu menentukan masalah, yaitu proses ketika konsumen menyadari mereka itu membutuhkan suatu solusi atas masalah yang mereka hadapi, seperti rasa lapar, haus, atau keinginan lainnya. Lalu mencari informasi, itu ada 2 jenis mencari informasi. Yang pertama adalah meningkatkan perhatian, yaitu ketika konsumen itu menentukan iklan, dan kedua mencari dengan aktif, ketika konsumen itu mencari sendiri informasi terkait produk yang ia butuhkan. Lalu yang ketiga ada mengevaluasi alternatif. Yang diperhatikan itu ketika mengevaluasi alternatif itu adalah produk itu memenuhi kebutuhan, produk itu memberikan kelebihan tertentu, dan konsumen melihat produk sebagai sepaket atribut dengan kemampuan yang berbeda dalam memberikan manfaat. Lalu yang keempat ada keputusan pembelian. Setelah dievaluasi alternatif selesai, konsumen itu menilai produk itu dengan melihat timbal balik dari konsumen lainnya. Jika timbal balik cenderung positif, maka itu akan melakukan pembelian. Ia akan melakukan pembelian. Lalu yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian dan merasa
sendiri produknya yang ia beli itu, yang baru saja dibeli, konsumen akan menilai apakah produk itu layak untuk dibeli kembali. Ada kemungkinan konsumen itu melihat produk serupa dari brand berbeda dan memberikan keunggulan lebih. Namun jika konsumen dengan puas dengan produk yang pertama, ada kemungkinan ia akan melakukan pembelian ulang. Lalu selanjutnya teori perilaku pengambilan keputusan. Teori ini membahas perilaku pengambilan keputusan teoristis, yaitu konsumen diyakini sering mengambil keputusan dengan mencari jalan pintas tanpa berpikir panjang. Perilaku yang berpedoman instan dan praktis. Yang pertama itu ada heuristis ketersediaan. Artinya konsumen itu mendasarkan keputusan mereka melalui prasangka-prasangka yang mereka pernah alami. Misalnya seorang konsumen ingin membeli motor, namun ia pernah melihat bahwa motor tersebut mudah rusak, maka ia akan membeli asuransi. Prasangka ini seringkali berlebihan. Lalu yang kedua ada heuristis representatif. Artinya konsumen itu mendasarkan keputusan mereka melalui representatif atau contoh serupa yang mewakili sebuah produk. Misalnya jika konsumen ingin membeli air mineral merek Aqua, namun yang tersedia hanyalah Sunqua, maka mereka akan tetap membeli air mineral Sunqua. Lalu yang ketiga ada heuristis perangkingan dan penyesuaian. Artinya itu perilaku heuristis itu di mana konsumen yang telah mencoba suatu produk akan membuat penilaian ranking produk tersebut kemudian disesuaikan dengan produk serupa dari merek lain. Misalnya ketika ada diskon, konsumen itu akan menilai harga terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan merek lain sebelum memutuskan untuk membeli. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.